Selamat datang kembali di ibadah KKR kita pada hari kedua ini. Tentunya kita bersyukur karena dapat kembali berkumpul bersekutu di dalam Tuhan bersama. Tentunya karena firman hari ini akan membawa keluarga kita terus lebih dekat kepada Tuhan. Sebelum kita memulai, saya akan membacakan susunan acara KKR kita pada hari kedua. Lagu buka dari lagu Sion nomor 338, doa buka dan doa syafaat oleh Bapak Iwan Nababan, lagu pujian oleh Saudara Jova dan kawan-kawan, firman Tuhan akan dibawakan oleh Dr. Alvin Rantung, lagu tutup dari lagu Sion nomor 490, dan doa tutup akan dibawakan oleh Dr. Alvin. Sebagai lagu buka, kita akan memuji Tuhan dari lagu Sion nomor 338, Rumah Tangga Bahagia, yang akan diputar dari studio. Bahagia rumah yang terima Allah dan kasih-Nya, satu kehendak dan doa, bersatu ke surga. Bahagia rumah yang tekun di dalam berdoa, cinta akan firman Allah dan segala hikmat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan pencipta langit dan bumi, di sore hari ini Tuhan kami bersyukur berterima kasih oleh karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang hari-hari yang lalu hingga pada saat ini. Engkau boleh mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan untuk memuji, memuliakan Engkau di tempat-Mu yang kudus lewat KKR pada saat ini. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya persiapkan hati kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu melalui Dr. Alvin pada sore hari ini. Tuhan, kami juga memohon kepadamu Tuhan, terlebih pada hari ini Tuhan, Engkau memanggil, mengizinkan seorang ibu yang kami cintai, yaitu Ibu Nancy, yang sudah mendahului kami ya Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang menjadikan langit dan bumi, kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau berikan kekuatan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Bahkan untuk acara besok Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berikan kelancaran, berikan kemudahan ya Bapa. Tuhan yang baik, kami juga berdoa mohon kepadamu Tuhan, anggota jemaat yang sedang sakit pada saat ini ya Tuhan, Ibu Rini, ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan ya Bapa. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyembuhkan Ibu Rini ini, bahkan berikan semangat hidup kepada dia, dan berkati suami, berkati anak-anak yang Tuhan sudah titipkan kepada keluarga ini. Bapa yang baik, kami juga mohon kepadamu Tuhan, yaitu jemaat Rumah Sakit Advent Bandung yang Tuhan sudah percayakan di rumah sakit ini, ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan ya Bapa. Tuhan yang menolong, Tuhan yang berkati ya Bapa. Mulai dari pendeta yang Tuhan sudah titipkan, yang Tuhan sudah percayakan di jemaat rumah sakit ini untuk menggembelai kami, ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan ya Bapa. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati pelayanan yang Tuhan sudah percayakan di tempat ini. Begitu juga Tuhan, ketua-ketua jemaat yang Tuhan sudah pilih untuk tahun 2025. Kami berdoa mohon kepada-Mu ya Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menolong, bahkan seluruh majelis, anggota diakon, anggota diakones, ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan. Baik orang tua maupun ya Tuhan, anak-anak muda, sampai ke tingkat bayi, ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang berkati kami. Lembaga rumah sakit yang Tuhan sudah pimpin dari dulu hingga pada saat ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah lembaga rumah sakit ini boleh memenangkan jiwa ke dalam tangan kuasa-Mu dan memberitakan kebenaran firman yang Tuhan sudah
nyatakan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, inilah doa permohonan kami di sore hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Terima kasih untuk lagu pujian yang menguatkan iman kita. Sebelum kita menyambut firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Dr. Alvin, kita akan menyanyikan lagu tema Setialah Saudara. Setialah saudara, Yesus kan datang, yang telah lama kita tunggu. Segera kita masuk ke rumah mulia, nyanyikan lagu kemenangan. Setialah saudara, setia selamanya kepadanya yang mengasihi, dengan kasih yang kekal dan terindah. Dialah Tuhan penebusmu. Setialah saudara, setia selamanya kepadanya yang mengasihi, dengan kasih yang kekal dan terindah. Dialah Tuhan penebusmu. Shalom, selamat petang bagi kita semuanya yang mengikuti
acara kebaktian kebangunan rohani dari Jemaat Rumah Sakit Advent Bandung. Pada saat ini kita akan mempelajari tentang keluarga yang dikehendaki Allah. Sebelum kita mempelajari kebenaran firman Tuhan ini, saya rindu kita tundukkan kepala sejenak untuk meminta kuasa Tuhan menjadi bagian kita semuanya. Bapa di surga, pada saat ini kami mau mendengarkan Tuhan bersabda kepada kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu, asma Allah, tinggal di dalam hati kami, sehingga hati dan pikiran dan tujuan hidup kami sesuai dengan arahan dan kehendak Tuhan yang membuat kami berbahagia. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang akan terjadi pada hari-hari terakhir? Sebagaimana apa yang firman Tuhan katakan dalam Matius 7 ayat 22 dan 23. Mari kita lihat ayat ini. Dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir itu akan banyak orang yang akan berseru kepadaku. Artinya pada akhir-akhir ini orang akan datang menyebut nama Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan kami mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat juga demi namamu. Tapi kita heran saudara-saudaraku. Ayat 23 mengatakan pada waktu itu Tuhan sendiri akan berterus terang kepada mereka. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pertanyaan bagi kita pada saat ini. Kenapa kita yang menyebut nama Tuhan, memanggil nama Tuhan, melalui doa, melalui puji-pujian, bahkan bernubuat, membagikan kebenaran firman Tuhan, bahkan mengusir setan, mengadakan banyak mujizat seperti kita di rumah sakit, ketika melayani pasien dipulihkan. Tapi kok Tuhan tidak pernah mengenal kita? Bahkan Tuhan mengatakan, pergilah daripadaku, enyahlah. Kenapa kita disebut sebagai pembuat kejahatan? Mari kita lihat ayat 21 dari buku Matius pasal 7 ini. Kenapa Tuhan tidak mengenal kita dan menolak kita? Dikatakan dalam ayat ini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan. Tapi yang akan masuk ke dalam kerajaan surga adalah dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan bagi kita, ketika kita datang kepada Tuhan dan berseru melalui doa dan puji-pujian dan kata-kata kita, itu tidak menjamin kita berada di sorga. Tetapi yang menjamin kita berada di sana, bila mana kita melakukan kehendak Allah, kehendak Tuhan yang ada di sorga. Oleh karena itu saat ini kita akan belajar bagaimana keluarga yang dikehendaki Allah. Ada begitu banyak masalah yang terjadi di dunia ini. Karena itu dimulai dari dalam keluarga kita. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan, mendefinisikan keluarga adalah orang-orang seisi rumah termasuk ayah, ibu dan anak yang tinggal bersama-sama, yang menanggung kebutuhan kita bersama-sama. Ada sanak saudara, ada orang yang seketurunan, ada merupakan satuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami istri, atau suami istri anak, atau ayah anak, atau ibu dan anak. Inilah yang disebut dengan keluarga itu. Mari kita lihat kejadian penciptaan manusia yang Allah ciptakan. Kita adalah debu tanah, tapi ketika diberikan nafas hidup oleh Tuhan, kita menjadi makhluk yang hidup. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27 dikatakan, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ada laki-laki dan ada perempuan. Dewasa ini banyak keluarga-keluarga yang tidak sesuai dengan rencana Allah. Laki-laki bergabung dengan laki-laki, perempuan bergabung dengan perempuan. Allah menginginkan bahwa laki-laki dan perempuan itu yang bergabung menjadi satu keluarga. Dalam Kejadian 2 ayat 7 mengatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita tadinya makhluk yang mati, hanya tanah. Tapi dia bentuk kita
dari debu tanah menjadi manusia dan dihembuskan nafas hidup sehingga kita beroleh kehidupan menjadi makhluk yang hidup. Apa arti membentuk dan menghembuskan nafas ini? Kalau kita baca ayat-ayat yang tertera di layar kaca kita ini, membentuk dari debu tanah itu adalah dimensi fisik. Ketika Allah membentuk tanah menjadi manusia, menjadi fisik manusia, kenapa dia harus menggunakan tangannya? Apakah Allah bisa mengatakan, tanah jadi manusia? Bisa. Dia berfirman segala sesuatu pun jadi. Tapi mengapa ketika dia menjadikan manusia dia bentuk dengan tangannya? Apa artinya itu? Dalam dunia kesehatan, dunia kedokteran, ketika Allah memegang pakai tangannya sendiri, itu Allah mau menyatakan bahwa aku mencintai kamu. Allah pencipta sangat luar biasa, mencintai kita manusia yang diciptakan dari tanah tadi. Tapi Allah berkata dalam ayat-ayat ini, I love you. Yang kedua adalah ketika menghembuskan nafas ke hidup, itu merupakan dimensi sosial. Kita sekarang ketika masih bisa bernafas, kita masih terhubung dengan Allah pencipta kita. Manusia bisa membuat alat bantu nafas seperti ventilator, seperti di rumah sakit ini. Tapi ventilator tidak bisa membuat kita hidup. Walaupun dia bisa mengembuskan oksigen seberapa kekuatan 100% sekalipun ke dalam paru-paru kita. Kalau Allah sudah mencabut nafas kehidupan dari kita, kita tetap mati. Apa artinya mengembuskan nafas hidup? Yang merupakan dimensi hubungan kita dengan Tuhan. Allah mau mengatakan bahwa kamu dan aku adalah satu. Saudara, inilah yang sangat luar biasa. Kita menjadi satu dengan Allah pencipta kita. Sekarang dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan ketika Allah membentuk kita menjadi manusia tadi, dia bentuk kita menurut gambar dan rupa Allah. Apa artinya gambar Allah? Arti gambar Allah dalam ayat-ayat yang ada tertera di layar kaca kita adalah dimensi rohani. Di mana gambar Allah dalam ayat-ayat ini adalah merupakan kemuliaan Allah, tabiat Allah, kasih Allah, hukum Allah, hati Allah dan perasaan Allah yang dia tanamkan ke dalam hati dan pikiran kita. Allah berikan dia punya karakternya kepada kita. Itu adalah arti daripada gambar Allah. Dimensi keadaan Allah, rohani itu menjadi bagian kita. Apa artinya rupa Allah? Dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8, Galatia 4 ayat 19, dimana itu merupakan dimensi mental. Di mana Allah pun memilih, kebebasan memilih dari Allah diberikan kepada manusia untuk kita menurut Allah, bukan karena paksaan, tetapi karena kita menurut Allah, karena kita memilih untuk mencintai Dia. Luar biasa bukan? Oleh karena itu definisi sehat menurut Badan Kesehatan Sedunia WHO tanggal 7 Oktober 2011 mengatakan bahwa sehat itu bukan tidak ada penyakit atau kelemahan, bukan. Tapi sehat itu di mana fisik, mental, rohani, sosial kita sejahtera. Oke, mari kita lihat bagaimana Allah membentuk keluarga di bumi. Tadi manusia, laki-laki dan perempuan, dan sekarang dia bentuk menjadi satu keluarga. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 dan 21 sampai 25 dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kalau laki-laki itu saja. Tidak baik kalau laki-laki dengan laki-laki itu saja. Satu sejenis saja. Atau perempuan dengan perempuan itu saja. Itu tidak baik. Ketika itu tidak baik, Allah mau menjadikan pasangan yang berbeda, penolong baginya, yang sepadan dengan dia, yaitu laki-laki dan perempuan. Ayat-ayat ini menyatakan jelas, laki-laki dan perempuan. Dan ayat yang ke-24 mengatakan, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, si perempuan itu. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Luar biasa. Laki-laki dan perempuan memiliki tubuh dengan anggota organ-organ yang berbeda. Mereka telanjang. Tapi manusia, laki-laki itu dan istrinya, mereka tidak merasa malu. Karena mereka ditutupi dengan kemuliaan Allah. Karakter Allah ada di dalam pikirannya. Sehingga mereka berada dalam kekudusan rumah tangga atau keluarga ini.
Sekarang, pertanyaan berikutnya, apa tujuan Allah membentuk manusia dan keluarga di muka bumi? Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 menceritakan ketika Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah, supaya kita berkuasa atas makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Agar kita menghidupkan karakter Allah yang bisa disaksikan antara suami dan istri, antara laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh Allah. Dan ketika itu terjadi, Allah memberkati laki-laki dan perempuan itu untuk beranak cucu bertambah banyak. Menghasilkan keturunan yang laki-laki dan perempuan juga. Yang akan memenuhi bumi ini dan menaklukkan bumi ini. Dan berkuasa atas segala makhluk-makhluk ciptaan yang lain yang ada di dalam bumi ini. Itulah rencana Tuhan membentuk manusia dan keluarga. Tapi sayangnya, akhir-akhir ini keluarga itu hancur. Bahkan manusia tidak bisa berkuasa lagi atas hewan-hewan. Kita ketakutan bertemu dengan singa. Bahkan ada seorang, kita pun mungkin geli lihat ada tikus ada di kaki kita. Kita lompat, lompat karena ketakutan ada tikus ada di sekitar kita. Seharusnya kita bisa mengendalikan itu. Tapi sekarang kita ketakutan dengan hal-hal tersebut. Apa tugas pekerjaan dipercayakan Allah kepada manusia setelah diciptakan? Yaitu mengusahakan dan memelihara taman itu dalam Kejadian 2 ayat 15. Dan 19 kita memberikan nama. Baik kepada benda-benda atau ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Bahkan kepada keturunannya sendiri nanti. Ada nama yang akan kita berikan. Sekarang pertanyaan bagi kita. Ketika tugas kita memberikan nama kepada sesuatu yang lain. Apakah Allah pada waktu menciptakan makhluk hidup itu, atau benda itu, atau pohon dan lain sebagainya, Allah tidak tahu namanya? Allah tahu namanya. Tetapi kenapa manusia diberikan kewenangan untuk memberikan nama? Manusia yang masih polos, yang tidak tahu apa-apa ini. Ketika dia akan memberikan nama, dia akan bertanya kepada Tuhannya, bukan? Sama seperti bapak dan ibu, laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Ketika istrinya melahirkan anaknya dari benih ayahnya juga, maka mereka akan berdiskusi nama apa yang akan diberikan kepada anak kita ini. Apa artinya? Semua merupakan hubungan komunikasi antara pasangan itu satu dengan yang lain untuk memberikan nama kepada anak-anaknya. Apa yang menjadi makanan manusia? Yaitu tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan pohon-pohonan yang buahnya berbiji dan menjadi makananmu. Tuhan sudah siapkan makanan yang indah untuk supaya keluarga itu hidup dengan sehat dan baik. Tetapi di tengah-tengah kebebasan memilih manusia itu, Tuhan berkata dalam ayat yang ke-16 dari Kejadian pasal 2. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi buah pohon pengetahuan baik dan jahat, janganlah engkau memakan buahnya. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Luar biasa. Setan akan menghancurkan keluarga, hubungan satu dengan yang lain, ketika kita melanggar kehendak Allah. Oleh karena itu judul kita pada pelajaran saat ini, keluarga yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita sedang hidup dalam pertentangan besar antara Yesus dan setan. Antara kebenaran dan kejahatan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, bagaimana akhirnya cerita, bagaimana keluarga yang sempurna ini yang Allah ciptakan, akhirnya jatuh dalam kehancuran dan kematian. Mari kita lihat kisah selanjutnya dari Kejadian pasal 3. Dikatakan adapun ular ialah binatang yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Dan ular itu berkata kepada perempuan yang merupakan penolong tadinya kepada sang pria. Tentulah Allah berfirman, kata si ular itu, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Apakah benar ini pernyataan si ular? Allah katakan semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, kecuali satu. Tapi setan putar. Dia seperti bertanya, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ini pertanyaan yang selalu membuat kita jadi ragu-ragu. Enggak begitu. Tuhan bilang semua boleh dimakan. Ini yang disaut oleh perempuan itu. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Boleh kami makan. Nah, sekarang saudara-saudaraku,
Setan sedang berusaha mengalihkan pikiran kita sebagai keluarga, sebagai suami dan istri, ayah dan ibu, atau orang tua dan anak, kepada diri kita sendiri. Kepada kami, kepada saya. Mari kita lihat ayat yang ketiga. Lalu perempuan itu menjawab, tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan. Tapi kita lihat, ketika kita sudah mulai beralih kepada kekuatan kita sendiri, ada kalimat yang ditambah oleh Hawa. Ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Padahal Allah tidak berkata rabah. Allah hanya berkata jangan kamu makan. Tapi Hawa tambah dengan kata rabah. Saudaraku, ketika Hawa melihat ular itu sedang berada di pohon itu dan sedang raba-raba buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu, mungkin secara visual Hawa akan kaget. Iya ya, kenapa saya bilang rabah tadi? Sedangkan dia raba-raba, dia tidak mati. Itu ular yang ada di pohon pengetahuan baik dan jahat tadi. Kejadian ayat 17 mengatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari yang kau makannya pastilah kau mati. Tidak ada kata rabah. Tapi seringkali kita menambah-nambahi firman Tuhan. Makanya Tuhan katakan, enyahlah kamu dari hadapanku. Karena ketika kamu membagikan firman Tuhan, kamu tambah-tambah sesuai dengan dirimu sendiri. Sesuai dengan apa yang kamu pikirkan sendiri. Sesuai dengan kehendakmu sendiri, bukan kehendak aku, kata Tuhan. Inilah yang menyebabkan perpecahan dalam keluarga. Ketika suami dan istri sudah mulai memikirkan dirinya sendiri. Tidak memikirkan pasangannya. Tidak mengikuti apa yang menjadi rule di dalam keluarga. Di sanalah kehancuran itu muncul. Amsal 30 ayat 6 mengatakan, jangan menambah firman-Nya, supaya engkau tidak ditegur oleh Allah atau tidak ditegur olehnya dan dianggap pendusta. Saudaraku, ada 3 hal yang setan tawarkan kepada manusia sehingga kita jatuh, keluarga kita hancur. Kejadian 3 ayat 4 dan 5 mengatakan, ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kamu kan sudah lihat nih aku pegang-pegang ini buah tidak mati aku. Ya kan? Kalau kita mau lihat visual seperti apa yang dikatakan oleh Hawa tadi. Tapi Allah mengetahui pada waktu engkau memakannya, kata memakan adalah keinginan daging. Makan kita adalah supaya kita kenyang. Matamu akan terbuka adalah keinginan mata. Dan kamu akan menjadi sama seperti Allah. Itulah keangkuhan hidup supaya kita sama menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan jahat. Inilah 3 tawaran setan kepada suami dan istri, kepada orang tua dan anak, sehingga kita hancur. Bila mana kita datang kepada keinginan daging kita, keinginan mata kita, dan keangkuhan hidup kita. Mengapa kita seringkali sudah belajar firman Tuhan kita tidak mengerti? Karena kita tidak dapat menangkap firman itu. Oleh sebab apa? Karena iblislah yang menjadi bapa kita dalam Yohanes 8 ayat 44. Kita ingin melakukan keinginan-keinginan iblis. Karena iblis adalah pembunuh manusia sejak dari semula. Dia tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam iblis tidak ada kebenaran. Apabila iblis berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab iblis itu adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Saudara-saudaraku, barang siapa dalam 1 Yohanes 2 ayat 4 berkata aku mengenal Allah, tapi aku tidak menurut perintahnya, tidak melakukan kehendaknya ini, kita juga adalah pendusta. Dan di dalam kita tidak ada kebenaran. Bagi keluarga-keluarga yang tertipu oleh setan, oleh keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup, kita disebut juga sebagai pendusta. Karena kita tidak melakukan kehendak Allah. Kita lihat kembali ke cerita kepada Hawa tadi. Dalam Kejadian 3 ayat 6. Ketika Hawa mulai meragukan Allah. Hawa, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Wah, dia keinginan dagingnya sudah mulai dikalahkan. Lalu sedap kelihatannya, keinginan matanya juga dia mulai kalah. Lagi pula itu menarik hati dan memberikan pengertian. Dia menjadi angkuh untuk menjadi sama seperti Allah. Lalu apa yang dibuat oleh Hawa? Perempuan itu. Ia mengambil dari buahnya, dimakannya, dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Saudara-saudara, ketika kita sudah entertain
cinta diri kita, mengentertain keserakahan kita, dan kesombongan kita. Itulah yang membuat ketika kita lahir saat ini, manusia yang lahir di dalam dosa, sudah ada 3 kecenderungan dosa yang ada dalam dirinya, yaitu sombong, serakah, dan cinta diri. Keinginan daging adalah cinta diri. Keinginan mata adalah keserakahan, kita mau semua yang ada di dunia jadi milik saya. Keangkuhan hidup adalah kesombongan. Itu sudah menjadi darah daging kita. Dan ketika kita menjadi satu, menikah dengan pasangan lawan hidup kita, laki-laki dan perempuan, dan ini ada dalam kehidupan keluarga kita, inilah yang menyebabkan kehancuran dalam kehidupan rumah tangga kita. Ketika kita lihat nanti data-datanya, 1 Yohanes 3:4 mengatakan setiap orang yang berdosa melanggar juga hukum Allah. Karena dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah, melawan kehendak Allah. Dan apa yang terjadi saudara-saudaraku ketika manusia berdosa? Kejadian 3 ayat 7 sampai 24 menceritakan manusia menjadi telanjang. Tadinya mereka telanjang tidak malu dalam Kejadian pasal 2. Tapi Kejadian 3 mereka telanjang, sekarang mereka malu. Mereka bersembunyi, menutupi kemaluan mereka dengan daun ara. Itu adalah menandakan bahwa dimensi rohani mereka terganggu. Mereka hilang rohani mereka karena kemuliaan Allah yang menutupi kemaluan mereka lenyap. Kemudian ketika mereka merasa diri telanjang, mereka bersembunyi karena takut. Ketika mendengar langkah Allah datang ke taman tersebut, ketakutan adalah merupakan dimensi mental terganggu. Kemudian ketika Allah bertanya kepada pria atau laki-laki itu, apa yang terjadi? Dia persalahkan perempuan. Ditanya kepada perempuan, dia persalahkan ular. Akhirnya hubungan satu dengan yang lain terganggu. Saling mempersalahkan. Lalu yang berikutnya, hei perempuan, engkau akan kesakitan dan kesulitan waktu mengandung dan melahirkan. Dan kemudian manusia, engkau akan mengalami kematian dan kembali menjadi debu. Fisik terganggu. Ketika kita berdosa, ketika kita melanggar kehendak Allah, tidak menurut perintah Allah tadi, maka rohani, mental, sosial, dan fisik kita itu akan terganggu. Ketika Adam dan Hawa, orang tua pertama kita, mendengar pekabaran Tuhan, jangan kamu makan buah itu, kalau kamu makan kamu mati. Mereka mengalami kematian pertama dari kematian anak mereka, namanya Habel. Kalau saja Adam dan Hawa duluan mati, mereka tidak akan mengerti arti kematian. Tapi ketika Habel mati, mereka baru mengerti apa artinya pelanggaran yang mereka buat. Karena Adam masih hidup pada waktu anaknya itu mati. Dan dia mengetahui bahwa setan itu pendusta. Karena setan berkata, kalau kamu makan kamu tidak akan mati. Tapi justru sekarang dia melihat kematian, dia yakin bahwa setan itu pendusta. Karena upah dosa adalah maut, kematian. Tapi kita bersyukur, karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah terjadi pertentangan besar. Ketika manusia berdosa, Allah dan setan, Allah berkata kepada ular atau setan itu, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, dan keturunanmu dan keturunannya. Antara keturunanmu dan keturunannya, dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Merupakan janji Allah bahwa kasih karunia akan datang. Allah menjelma menjadi manusia melalui keturunan perempuan ini dan akan menghancurkan ular melalui pengorbanannya di atas salib itu sendiri. Saudaraku, perbandingan data perceraian di Indonesia dan di dunia ini. Ini data yang muncul di tahun 2024. Dari sumber statistik Badan Statistik Pusat Statistik yang ada di Indonesia. Berdasarkan laporan BPS ini, sepanjang tahun 2023 ada 463.654 kasus perceraian di Indonesia. Dan kita yang tinggal di Jawa Barat adalah memiliki kasus perceraian yang tertinggi di Indonesia. Jadi kalau rata-rata di Indonesia, dari 100 orang yang menikah, 37 cerai. Wah, lebih dari 30%. Sedih kita melihat data seperti ini. Data dunia hampir sama, bahkan lebih hebat lagi.
Dan penyebab daripada orang ini bercerai, berpisah, yang paling banyak adalah gagalnya, kurangnya komitmen di dalam rumah tangga pernikahan itu. Pada waktu kita menikah, kita berjanji dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, saya tetap bersama-sama kamu. Dalam keadaan punya uang atau tidak punya uang, saya bersama-sama kamu. Sakit atau sehat. Tapi komitmen ini hancur dalam perjalanan rumah tangga itu. Kenapa? Karena kita mencintai diri kita sendiri. Kita tidak mencintai pasangan kita. Kita tidak mau menjadi satu dengan dia. Padahal kita dan Allah mengatakan kita adalah satu. Tapi kita tidak. Kita lebih mencintai diri kita sendiri. Hal yang kedua yang sering kali terjadi, cukup tinggi persentasenya, kenapa bercerai, adalah perselingkuhan. Seringkali kita sudah punya pasangan kita, tapi kita melirik kepada pasangan yang lain. Atau pria atau wanita yang lain. Hal yang ketiga, yang 50, yang tadi ketiga adalah, sebenarnya adalah seringnya terjadi cekcok. Ya, frequent argument di dalam rumah tangga. Yang ketiga baru terjadi perselingkuhan. Kita seringkali berargumentasi, saya benar, kamu salah. Saya yang hebat, saya pendidikan tinggi, kamu tidak. Saudara-saudaraku, inilah menjadi kehancuran rumah tangga oleh karena cinta diri tadi. Lalu yang keempat, yang penyebab kenapa rumah tangga kita jadi hancur adalah kita punya ekspektasi yang tidak realistik. Kita mengharapkan istri saya atau suami saya menjadi sama seperti saya. Saudara-saudaraku, pernikahan tidak akan membuat kita menjadi sama. Laki-laki dan perempuan tetap beda satu dengan yang lain sampai kapanpun. Tetapi di dalam Allah, di dalam Tuhan, kita yang berbeda boleh menjadi satu. Bukan menjadi sama. Hal yang berikutnya yang membuat perpecahan dalam keluarga adalah kurang persiapan dalam pernikahan. Zaman sekarang orang-orang sibuk dengan dirinya sendiri. Ketika masuk rumah tangga mereka tidak siap. Mereka pikir semuanya hanya merupakan games. Makanya ada pernikahan kontrak, pernikahan hanya semalam dan lain sebagainya. Tidak mengerti arti pernikahan itu sendiri. Yang berikutnya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Inilah yang menjadi penyebab-penyebab mengapa orang berpisah satu dengan yang lain. Sekarang apa kehendak Tuhan bagi keluarga yang sudah berdosa? Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3 sampai 5 dan ayat 7. Inilah kehendak Allah, yaitu pengudusan kita ini, supaya kita menjauhi percabulan, persinahan dan lain sebagainya. Tidak ada pasangan yang lain dalam hati kita kecuali apa yang sudah menjadi satu pilihan kita, istri dan suami. Supaya kenapa? Kita masing-masing mengambil seorang perempuan bagi laki-laki untuk menjadi istrinya sendiri dan hidup di dalam kekudusan dan penghormatan. Seringkali banyak keluarga-keluarga yang jatuh dalam yang disebut dengan masalah besar, yaitu pornografi, kecanduan pornografi. Itulah yang menghancurkan keluarga-keluarga. Pikiran tidak kudus. Kita tidak saling menghormati satu dengan yang lain. Mereka melihat adegan-adegan syur dalam porno aksi yang ada di dalam tontonan itu. Mereka coba praktekkan di dalam kepada pasangannya. Hidup mereka menjadi yang tidak kudus. Karena pikiran mereka ketika mereka berhubungan sebagai suami dan istri. Yang mereka pikirkan adalah pasangan-pasangan di dalam tontonan-tontonan itu. Ayat yang berikutnya, bukan dalam keinginan nafsu kita. Seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ada orang yang merasa puas ketika memukul istrinya, baru puas dalam soal seksnya. Luar biasa. Keinginan hawa nafsu, keinginan dagingnya. Dia mau entertain. Saudara-saudaraku, ayat 7 mengatakan, Allah memanggil kita untuk menjadi satu keluarga. Bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi melainkan apa yang kudus. Dalam Matius 5 ayat 27-30 mengatakan juga, Allah memanggil keluarga-keluarga yang sudah berdosa ini untuk jangan berbuat zina. Zina ini bukan hanya terjadi dalam hubungan fisik dengan orang lain. Itu sudah mulai dari dalam pikiran kita.
Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Oleh karena itu jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah. Jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Dalam arti klinis, medis, ketika kita melihat sesuatu, gambar-gambar yang merangsang, yang syur, atau video yang syur, pornografi, yang terjadi adalah kita melakukan manuver-manuver yang disebut dengan onani dan masturbasi. Mata melihat, tangan melakukan sesuatu yang lain. Allah katakan dalam firman Tuhan, kalau itu menyesatkan engkau, cungkil matamu. Jangan lihat itu dan jangan lakukan itu. Karena orang-orang yang melakukan onani masturbasi, pikirannya bukan ditujukan kepada pasangannya, tapi kepada orang-orang yang dia lihat dengan matanya sendiri. Saudara-saudaraku, jangan berzina. Karena itu menghancurkan keluarga kita. Sekarang bagaimana nasihat firman Tuhan kepada suami? Efesus 5 ayat 25 dan 28-29 serta Kolose 3 ayat 19 mengatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Apa Yesus sudah buat bagi kita? Dia mati menggantikan kita. Orang yang punya cinta diri, saudara-saudaraku, dia tidak akan mau mengasihi pasangannya. Dia tidak mau mati bagi pasangannya. Kalau perlu pasangan yang mati, dia masih hidup. Seringkali orang bilang sehidup dan semati, bukan? Satu hidup, satu mati. Ya kamu yang hidup, kamu yang mati, saya yang hidup. Luar biasa manusia seringkali putar balik kata-kata demikian. Dan demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya adalah mengasihi dirinya sendiri. Sama seperti Allah mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, di pikiran, kekuatan dan jiwamu. Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu hidup dalam kehidupan keluarga kita. Kenapa laki-laki harus mengasihi istrinya, perempuan? Karena kasih, dia harus belajar kasih seperti Allah mengasihi dan menyerahkan dirinya kepada kita semuanya. Sebab tidak pernah seorang membenci tubuhnya sendiri, tapi mengasuhnya, merawatnya. Sama seperti Yesus mengasuh dan merawat begitu sabar terhadap kita, agar kita boleh selamat. Ini yang harus dibuat para pria sebagai suami kepada istrinya. Dan hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Kasar dalam kata-kata, dalam tindakan. Ketika kita sudah melakukan ini, firman Tuhan berkata dalam ayat yang lain, kalau kamu kasar kepada istrimu, maka doamu tidak akan didengar Tuhan. Saudara-saudaraku, kita sebagai laki-laki, sebagai suami, belajar untuk mengasihi istri kita dan menyerahkan hidup kita, menolong dia, sama seperti Allah telah menyerahkan hidupnya kepada kita manusia. Yang berikut, bagaimana nasihat firman Tuhan kepada para istri? Kolose 3 ayat 18, 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2 dan Efesus 5 ayat 33 menceritakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tidak ceritakan sini untuk biar seperti mengasihi, seperti suami mengasihi istrinya, tapi tunduk. Kenapa? Karena istri-istri mempunyai multi talent. Dia multitasking, dia bisa membuat banyak hal dalam satu kesempatan. Makanya para wanita dijadikan Tuhan sebagai penolong kepada pria. Tetapi walaupun kamu memiliki banyak kemampuan istri, wanita, kamu bisa mampu untuk melahirkan. Anak di dalam kandunganmu tidak bisa diserahkan kepada pria untuk melahirkan anak. Itu hanya diberikan kepada perempuan. Tapi walaupun kamu memiliki segala sesuatu, kamu juga bisa menjadi kepala keluarga, bisa bekerja memenuhi nafkah keluarga. Tapi walaupun kamu bisa semuanya, kamu tetap harus tunduk kepada suami. Apa artinya tunduk? Efesus 5:33 mengatakan adalah hormat kepada suamimu. Bukan hormat papa pulang dari kantor, hormat anak-anak kepada papa, bukan begitu. Hormat adalah saya menghargai dia. Walaupun saya mempunyai kelebihan kemampuan dari suami saya menghargai dia sebagai kepala keluarga. Saudara-saudaraku, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman,
Tetapi dengan perkataanmu, engkau akan memenangkan kelakuan suamimu. Ya. Kita lihat bagaimana istri-istri ini akan bisa dimenangkan. Memenangkan suami-suami. Karena bila mana kita menghormati suami kita. Kenapa? Karena suami akan melihat kepada istrinya hal yang murni dan saleh dalam hidup istri mereka itu sendiri. Jaga kekudusan dirimu. Itulah merupakan kehormatan, penghormatan dan tunduk kepada suami. Sekarang bagaimana nasihat firman Tuhan, kehendak Tuhan kepada orang tua? Mazmur 103 ayat 13 dan Kolose 3 ayat 21 mengatakan, seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Cinta kita kepada anak-anak kita. Cinta adalah berikan waktu. Berikan kita kesempatan untuk berbicara satu dengan yang lain. Sama seperti istri tadi. Hai bapak-bapak, jangan sakiti. Jadi kepada orang tua, hampir sama seperti kepada laki-laki kepada istrinya. Kasihi dan jangan berlaku kasar dan sakiti istrimu. Ini juga yang dilakukan kepada anak-anak kita. Banyak anak-anak yang tidak hargai papanya. Karena papanya tidak sayang kepada mamanya. Karena papanya berlaku kasar kepada mama mereka. Akhirnya anak-anak tidak menghargai papa-papa mereka. Saudara-saudaraku, untuk kita bisa menunjukkan bukti kepada anak-anak kita, agar mereka bisa menghormati kita sebagai orang tua. Hai suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar kepada istrimu. Saudara-saudaraku, hal ini berlaku kepada orang tua, kepada anak-anaknya sendiri. Sekarang nasihat firman Tuhan kepada anak-anak. Dalam Kolose 3 ayat 20, Efesus 6 ayat 1, Amsal 1 ayat 8 dan Amsal 6 ayat 20 serta Keluaran 20 ayat 12 mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena memang harus demikian. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu. Dan jangan menyiakan ajaran-ajaran ibumu. Kepada anak-anak juga, hormatilah ayah dan ibumu. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Artinya apa? Hidup yang kekal. Taati saja orang tua. Orang tua yang takut akan Tuhan. Yang papa mama saling mengasihi. Akan mengasihi juga anak-anak. Sehingga anak-anak perlu juga akan taat kepada orang tuanya. Saudara-saudaraku, di ayat yang terakhir dalam pertemuan kita pada saat ini. Bagaimana keluarga atau rumah tangga itu bisa menjadi kokoh sesuai kehendak Tuhan? Kalau kita baca dalam Mazmur 127 ayat 1 dan Mazmur 37 ayat 3 dikatakan, nyanyian Siara Salomo. Salomo adalah seorang raja yang sangat makmur, sangat kaya, sangat luar biasa dan bijaksananya. Dia memiliki 700 istri, 300 gundik, 1000 orang wanita yang mengitari hidupnya sebagai seorang pria. Kita pikir dia sangat luar biasa. Tidak. Ketika dia bersiara melihat dirinya, dia mengatakan segala sesuatu adalah sia-sia. Dan dia berkata, untuk menjadi suatu keluarga yang dikehendaki Allah, kita harus bersandar kepada Tuhan. Dia katakan dalam ayat 1, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, jika bukan Tuhan yang membuat rumah tangga kita ini menjadi satu, sia-sialah usaha kita untuk membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, di mana keluarga-keluarga besar kita tinggal di dalamnya, sia-sialah juga kita untuk berjaga-jaga supaya jangan terjadi perpecahan dalam keluarga. Rumus rumah tangga itu bisa sesuai kehendak Tuhan. Berbahagia karena Tuhan. Jadikan Tuhan yang membangun rumah tangga kita. Jadikan Tuhan orang ketiga dalam hubungan suami dan istri. Jadikan Tuhan menjadi orang yang keempat dalam rumah tangga dalam hubungan orang tua dan anak-anak. Apa artinya? Secara pribadi. Jadikan Tuhan bertakhta dalam hati kita secara pribadi. Mengubah kelakuan kita.
Kita yang tadinya sombong menjadi rendah hati. Kita yang tadinya sabar menjadi orang yang tadinya kasar menjadi orang yang pemarah, menjadi orang yang menjadi sabar. Kita jadi orang yang tadinya cinta diri menjadi orang yang mau mengasihi. Karena Tuhan tabiatnya hidup dalam hidup kita. Inilah yang sudah hilang karena dosa. Gambar Allah akan dikembalikan bila mana Tuhan membangun rumah kita, rumah hati pikiran kita, rumah tangga kita, bahkan keluarga besar kita. Ayat yang ketiga dari Mazmur 37. Percayalah kepada Tuhan, maka kita akan melakukan yang baik. Kita akan diam di dalam negeri, dalam rumah tangga kita, dan kita tetap akan berlaku setia. Biarlah Tuhan memberkati kita, sehingga kehendak Allah di dalam keluarga akan menjadi bagian yang terindah dalam kehidupan kita. Jadi keluarga-keluarga yang berbahagia, karena sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang tentunya menguatkan kita dan akan membawa keluarga kita juga untuk bersama-sama kembali ke persekutuan di dalam Tuhan. Untuk menutup acara kita pada malam hari ini, kita akan menyanyi dari lagu Sion nomor 490, Betapa Bahagianya di Rumah Tangga, yang akan dipimpin oleh sang leader. Betapa bahagianya di rumah tangga bila ada kasihnya di rumah tangga. Damai dan kelimpahan, sini sana senyuman, senang sama rasa rumah tangga. Kasihnya di rumah, senang sama rasakan di rumah tangga. Terjebak rasa ringan di rumah tangga bila ada kasihan di rumah tangga. Seperti ada sinar dalam hati yang benar, tiada putus bergema di rumah tangga. Kasihnya di rumah, senang sama rasakan di rumah tangga. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur memiliki Allah pencipta seperti Engkau. Allah yang begitu mengasihi dan berkemurahan kepada kami. Allah yang begitu sabar, bermurah hati. Allah yang mengajari kami bagaimana kerendahan hati. Terima kasih ya Tuhan. Kelemah lembutan-Mu pun menjadi bagian pengalaman kami. Kami yang sudah hilang oleh karena cinta diri, kesombongan dan keserakahan kami, yang menghancurkan diri kami sendiri, menghancurkan kehidupan rumah tangga kami. Tapi pada saat ini, kami dikembalikan kepada jalan kebenaran-Mu. Bagaimana rumah tangga yang diberkati Tuhan, yang berbahagia karena menurut kehendak Allah. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menjadi suami dan istri, orang tua dan anak-anak, yang saling membagi kasih-Mu yang besar. Gambar Allah, yaitu tabiat Tuhan yang boleh hidup dalam kehidupan kami. Tuhan, sebelum kami beristirahat pada malam hari ini, kami mau agar kuasa Roh Kudus-Mu, asma Allah, menjadi bagian di dalam hidup kami. Kami mau memperbaharui komitmen kami dengan Tuhan untuk mengasihi Engkau, karena Engkau telah mengasihi kami dan menyerahkan hidup-Mu. Dengan segenap hati, pikiran, kekuatan, dan jiwa kami,
sehingga kami mampu mengasihi sesama manusia, pada istri, suami, anak-anak, orang tua kami, sebagaimana kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami kembali lagi besok petang dalam rangkaian bagaimana mengetahui kehendak Allah dalam kehidupan pribadi masing-masing kami, sehingga kami boleh berbahagia di atas muka bumi yang berdosa ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.